Siapapun pasti akan sulit percaya bila aku katakan bahwa saat ini aku sedang berada di sebuah kota yang tak ada dalam peta. Kota dengan penghuni yang bisu. Ya, bisu. Semua penduduknya bisu. Dan karena semua penduduknya bisu, maka mereka hanya saling tersenyum atau menganggukkan wajah bila berpapasan sebagai tanda menyapa. Mereka menunjuk barang apa saja yang ingin mereka beli di toko. Dan karena semua bisu, maka sebanyak apapun penduduk kota itu, suasana tetap saja begitu hening. Kota itu adalah kota yang tua, begitu tua. Kau bisa mengetahuinya dengan melihat bangunan-bangunan yang ada di kota itu. Semua mengesankan bahwa bangunan-bangunan itu telah ada semenjak ratusan tahun yang lampau. Begitu pula dengan model pakaian yang mereka kenakan. Aku tak tahu kenapa bisa begitu. Aku menduga karena posisinya yang begitu sulit dicari, bahkan peta paling lengkap pun tak sanggup menggambarkan letak kota itu. Maka kota itu menjadi terputus dengan peradaban yang ada di luar kota tersebut. Konon dahulu sekali penduduk kota itu sama seperti orang normal kebanyakan. Tidak bisu. Iya, bisa bicara. Pada waktu itu, kota tersebut dikuasai oleh seorang penguasa yang kejam, yang begitu haus kekuasaan, yang takut kekuasaannya bakal direbut orang lain. Tidak sekali dua kali si penguasa menerapkan kebijakan yang sama sekali tidak bijak. Ya, misalnya menetapkan tarif pajak yang sama dengan penghasilan penduduknya. Atau ketika si penguasa hendak merenovasi kediamannya yang besarnya bukan main, selayaknya istana, dan mewajibkan setiap penduduk kota itu bekerja di sana tanpa upah, percis kerja rodi atau romusa. Si penguasa juga menjadikan segala tambang yang ada di kota itu. Dulu, kota itu memiliki banyak tambang, mulai tambang emas, tambang minyak bumi, hingga tambang batu bangunan. Dan sekarang menjadi milik pribadinya. Tidak ada yang berani melawan si penguasa. Si penguasa memiliki pasukan yang kuat dengan persenjataan yang canggih. Siapapun yang berani melawan akan bernasib tragis. Pagi melawan, sore mati. Begitulah selama bertahun-tahun. Tidak ada yang secara terang-terangan mencoba melawan si penguasa. Semua penduduk merasa ketakutan. Dan orang yang takut pada akhirnya hanya berani bergunjing di belakang, membicarakan segala sesuatu tentang si penguasa yang buruk-buruk. Namun seperti kata pepatah, sebaik-baiknya menyimpan bangkai, baunya akan tercium juga. Begitu pula dengan gunjing-gunjing tersebut. Entah bagaimana, si penguasa akhirnya tahu juga bila semua warga kota itu selalu menggunjingkannya, membicarakan keburukannya. Suatu hari, gunjing-gunjing itu bisa berubah menjadi gerakan pemberontakan. Demikian kesimpulan si penguasa. Ketika waktu itu tiba, bukan tidak mungkin sekuat apapun pasukanku tidak akan dapat meredam orang-orang itu, pikirnya lagi. Maka begitulah pada suatu ketika, dengan tujuan agar tak
ada penduduk kota yang membicarakan keburukannya, yang memungkinkan besar bila membahayakan kedudukan si penguasa di kemudian hari. Si penguasa mengeluarkan kebijakan yang aneh, kebijakan paling aneh yang pernah dibuat, memotong lidah semua penduduk kota itu. Dan bukan hanya lidah orang yang sudah dewasa yang dipotong, melainkan juga lidah anak-anak, bahkan lidah mereka yang masih bayi. Lalu begitulah, entah kenapa, setelah semua lidah penduduk dipotong, setelah semua yang ada di kota itu menjadi bisu, setiap bayi yang lahir tiba-tiba saja sudah tak berlidah. Semua orang menjadi bisu hingga hari ini. Itu memang cerita yang sulit diterima akal sehat. Namun cerita itu bukanlah satu-satunya cerita tentang asal mula bisunya penduduk kota tua itu. Ada cerita lain. Konon dulu penduduk kota ini adalah orang-orang yang banyak bicara. Tidak sedikit pun mereka tidak berbicara. Bahkan dalam tidur pula mereka berbicara, mengigau. Semua selalu ingin bicara, semua selalu ingin ucapannya didengar. Namun siapa yang mendengar bila semua orang hanya ingin berbicara? Semua seolah lupa kenapa Tuhan menciptakan satu mulut dan dua telinga. Semua seolah lupa bila Tuhan ingin kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan keadaan seperti itu semakin parah karena ternyata mereka bicarakan semata bualan belaka. Pada waktu itu, entah dari mana, seorang yang konon adalah wali Tuhan sampai ke kota itu. Si wali begitu terkejut mengetahui betapa orang-orang di kota itu teramat suka membual. Namun si wali tahu lidah bisa membual, tetapi tidak halnya dengan mata. Mata selalu jujur perihal apa yang ada di dalam hati. Segala yang ada di hati yang sebenarnya seperti tersirat dari pandangan mata. Mata seolah telaga bening dengan dasar berupa hati. Itu pula sebabnya orang-orang menyebut mata sebagai jendela jiwa. Konon, kemudian si wali yang prihatin berdoa agar semua orang di kota itu berhenti membual, agar orang-orang di kota itu tidak lagi berbicara dengan mulut dan lidah, melainkan dengan mata. Semenjak itu pula semua orang menjadi bisu hingga turun-temurun hingga hari ini. Aku tidak tahu cerita versi mana yang benar, dan itu tidak penting benar bagiku. Aku datang ke kota ini dengan niat awal untuk tinggal di sini, tinggal bersama kekasihku. Kekasih yang pada awal-awal percintaan kami berkata bahwa dia akan selalu mencintaiku. Kekasih yang bersumpah hanya akan mengucap cinta kepadaku. Waktu itu aku percaya. Hingga kemudian beberapa waktu yang lalu aku tahu dia menggunakan lidah dan mulutnya untuk mengecup dan mengucap cinta kepada lelaki lain. Dan bukan hanya mengucap cinta, lidah dan mulut itu mengecup serta mengulum mulut dan lidah laki lain. Bahkan mungkin bukan hanya lidah dan mulut lelaki lain itu saja yang ia kecup dan kulum. Mungkin juga bagian tubuh lainnya dari lelaki itu. Aku cemburu. Aku menuntut sumpahnya. Tapi ia bilang aku terlalu mengada-ngada. Ia bilang aku terlalu cemburu. Ia bilang ia tidak melakukan apa-apa yang aku tuduhkan kepadanya. Ia berkata lagi. Ia bersumpah lagi dengan apapun itu, dan ia bilang ia tetap mencintaiku. Dan aku meminta pembuktiannya. Aku meminta kepastian bahwa lidahnya tidak bakal mengucap cinta kepada lelaki lain. Aku meminta kepastian
bahwa lidahnya tidak bakal menjilati tubuh lelaki lain. Begitulah, dengan bersusah payah, dengan cara yang teramat sulit dijelaskan, kami sampai di kota ini. Kota tua bisu. Aku yakin ada enggan di dalam hati kekasihku. Barangkali kadarnya cuma sedikit, tapi ada dan aku memaksakannya demi cinta. Di sana, di kota orang-orang bisu, tidak bakal ada yang melihat kita dengan aneh. Tidak ada yang memandang kita dengan pandangan kasihan. Bukankah sangat tidak nyaman menyadari bahwa orang memandang kita dengan pandangan yang serupa itu, bukan? Bukankah kita hidup di negeri yang aneh? Negeri di mana orang-orang suka meremehkan orang-orang yang mereka anggap cacat. Di kota itu, di kota orang-orang bisu itu, kita tidak akan mendapat pandangan yang aneh. Kita tetap menjadi manusia yang utuh, manusia normal ketika berada di sana. Kataku meyakinkan. Bukankah kau mau membuktikan kalau kau memang benar-benar mencintaiku? Desakku. Begitulah mulanya kami sampai di kota itu. Kami saling mengucap cinta, mengucap nama masing-masing. Itulah kata-kata terakhir yang lidah kami ucapkan. Sebab setelah itu kami sama-sama menghunus pisau, saling memotong lidah, saling membisukan diri.